Anak-anak, pernahkah kalian mengamati keran air yang berada di rumah maupun di sekolah, kemudian dia terus menetes terus? Iya, air yang terus menetes dari keran itu termasuk salah satu bentuk pemborosan air. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya kebocoran pada keran tersebut. Apabila dibiarkan, lama-kelamaan kita termasuk dalam kegiatan pemborosan air. Nah, meskipun air di bumi ini tidak akan pernah habis karena adanya siklus air, namun kegiatan yang kita lakukan sehari-hari harus tetap menghemat air. Nah, bagaimana cara menghemat pemakaian air? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, sekali lagi coba kalian amatilah penggunaan air di rumahmu. Air ini digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan juga mencuci piring. Berapa banyak air yang dapat digunakan di rumahmu setiap hari? Nah, anak-anak, walaupun saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik ataupun PDAM. Nah, PDAM ini merupakan singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, maka semakin besar pula tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga akan semakin besar. Nah, anak-anak, kalau begitu bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air? Ya, yang pertama adalah matikan keran air jika sudah tidak digunakan. Jangan membiarkan air yang keluar dari keran air kemudian sampai tumpah-tumpah meluber. Nah, itu termasuk pembuangan air ataupun pemborosan air. Air yang bersih dibuang-buang. Jangan seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, segera memperbaiki kebocoran. Kemudian yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan bermotor. Kemudian cara yang keempat adalah dengan mencuci pakaian dengan air secukupnya saja. Kemudian yang kelima, menggunakan air bekas mencuci beras atau bekas mencuci sayuran untuk menyirami tanaman. Nah, anak-anak, coba sekarang kita ingat-ingat lagi ya, apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan juga bahan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat sketsa. Dan yang keempat adalah penyelesaian gambar. Langkah yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Nah, sebelum menyiapkan bahan dan alatnya, sebaiknya kamu telah menentukan terlebih dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Apakah kamu akan menggunakan teknik basah atau kamu akan menggunakan teknik kering? Nah, setelah menentukan tekniknya, barulah kalian mempersiapkan alat dan bahannya. Langkah yang kedua adalah menentukan tema. Nah, pemilihan tema ini akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau melalui pengalaman diri sendiri dan juga orang lain. Langkah yang ketiga adalah setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa.
Nah, sketsa ini sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih gambar mana yang terbaik. Setelah membuat sketsa, langkah yang terakhir adalah penyelesaian gambar. Nah, anak-anak, dari beberapa sketsa yang telah dibuat, dapat dipilih satu yang menurut kalian paling baik. Kemudian, sempurnakanlah dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Nah, anak-anak, jika sudah mantap, warnailah gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah ataupun dengan teknik kering. Masih ingatkah kamu apa itu teknik basah dan apa itu teknik kering? Ya, teknik pewarnaan basah adalah pewarnaan dengan menggunakan media yang memerlukan pengencer. Misalnya tinta, cat air, ataupun cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering adalah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Misalnya pensil warna, krayon, ataupun oil pastel. Nah, anak-anak, dalam melakukan kegiatan mewarnai secara berkelompok, kalian harus tetap mengedepankan sikap toleransi dalam menyelesaikan tugasnya. Agar apa? Agar tugas yang diberikan secara kelompok dapat segera diselesaikan. Namun berbeda lagi apabila tugasnya dilakukan secara sendiri atau secara individu, maka kamu bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian tugas tersebut. Nah, anak-anak, tugasnya adalah coba kalian buka buku paketnya halaman 132 sampai 134. Di situ terdapat bacaan yang berjudul Uniknya Keragaman Budaya Indonesia dalam Festival Kuwung tahun 2016. Coba kalian baca, kemudian kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Ada tiga ya, ada tiga soal. Peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016? Kemudian keragaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut? Kemudian soal yang ketiga, sikap apa yang dapat kalian tiru dari teks tersebut? Silakan dikerjakan di buku tulis ya anak-anak. Dan ini adalah latihan soal untuk hari ini. Ada 8 latihan soal ya anak-anak. Silahkan ditulis, kemudian dikerjakan dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing untuk dikoreksi dan mendapatkan nilai. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.